Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak doakan semoga sehat selalu. Amin. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah siap peralatan belajarnya? Alat tulis, buku? Oke, siap. Jadi hari ini kita tetap belajar seperti biasa, walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap bisa belajar melalui daring. Pembahasan hari ini ialah bab 1, kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran, surat-surat pendek pilihan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, mad layin, mad arid li sukun dalam Al-Quran, surat-surat pendek pilihan. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Untuk lebih berkahnya pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk presensi hari ini, kalian bisa mengisi di link Google Formulir di bawah ini, dan nanti Bapak share lewat grup WA. Bila ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan di grup WA atau di bawah video ini. Membaca Al-Quran dengan benar dan fasih menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Tahukah kalian, panjang atau pendeknya bacaan dalam membaca Al-Quran dapat mempengaruhi arti atau makna ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran, kalian harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan bacaan. Membaca Al-Quran dengan benar juga akan menambah kesempurnaan kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, kalian harus memahami ilmu tajwid. Maka berikut ini kita akan mempelajari materi hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan terkait hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Pertama, mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh pada surat An-Nasr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Innahu kana tawwaba. Perhatikan ayat terakhir yang berwarna merah. Tawwaba. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Jadi paham ya? Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mad layin. Menurut bahasa, mad berarti panjang. Layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin adalah mad yang terjadi apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contoh mad layin terdapat pada surat Quraisy ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Perhatikan ayat 1 pada lafaz Quraisy terdapat ya sukun didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya huruf hidup yang dibaca waqaf. Panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian ayat yang kedua, was-shayf, terdapat ya sukun didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Panjangnya sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Baik, sudah paham ya? Dan yang terakhir yaitu mad arid li sukun. Secara bahasa, mad artinya panjang. Arid berarti baru atau tiba-tiba ada. Dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad, kurung buka, wawu, alif, atau ya, kurung tutup, yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Cara membaca mad arid li sukun ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Contoh bacaan mad arid li sukun terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Pada ayat terakhir lafaz bid-din terdapat huruf mad yaitu ya. Panjang bacaan paling utama 6 harokat. Alhamdulillah, sudah paham semuanya? Baik anak-anak, Bapak minta buat kelompok. Setiap kelompok terdiri 4-5 orang. Selanjutnya, Bapak minta siapkan Al-Quran, buku catatan untuk mencatat hasil diskusi. Carilah hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di grup WA. Setiap kelompok menilai kelompok lain. Kemudian yang terakhir, catat hasil diskusi sesuai tabel berikut. Tetap semangat, walaupun keadaannya belum bisa bertatap muka secara langsung. Nanti terkait tugas
deskripsinya akan Bapak share di grup WA. Pembelajaran hari ini kita evaluasi bersama. Secara istilah, mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada fathatain yang berada di akhir ayat atau ada pada tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Lalu panjang mad iwad yaitu 2 harokat atau 1 alif. Lalu mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada wawu sukun atau ya sukun didahului dengan huruf berharokat fathah dan sesudahnya huruf berupa hidup. Dan panjang mad lain yaitu 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian mad arid li sukun adalah mad yang terjadi apabila ada huruf mad yaitu wawu, alif dan ya yang berada pada akhir ayat atau pada tanda waqaf. Panjang mad arid li sukun adalah 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Sudah paham semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran berikutnya ialah bab 2. Gapai rizkimu dengan ikhtiarku. Semoga kita diberi kesehatan dan kita bisa belajar, terus belajar. Amin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.